Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dasar pria tuli. Rasakan ini, dia menendang, tapi kakinya langsung ditangkap dan kakinya diserang nih. Ini maumu. Krak. Dan ternyata diserang sampai kakinya patah. Terlalu gegabah. Lalu kita melihat nih, si kakaknya Liu Shan maju. Bajingan, mati kau. Beraninya buat keributan di Universitas Haicheng. Kita melihat nih, dia melancarkan serangan bertubi-tubi, tapi serangannya sama sekali nggak berdampak. Boy, kau belum makan. Kenapa? Kenapa nggak mempan? Bak, dia langsung ditendang. Mari kutunjukkan caranya. Inilah kekuatan sebenarnya. Dan dia langsung dihajar habis-habisan. Melihat itu, orang ketakutan. Untung aja aku nggak ikut campur. Iya, kau bisa mati. Lalu tiba-tiba, hentikan, Chou Chi-chen, berhenti. Hei, hentikan, lepaskan saudaraku. Kita melihat nih, si Liu Shan datang nih. Chi-chen berkata, wanita itu mengganggu aja. Padahal sebelumnya dia udah bermain bersamaku. Lalu si Liu Shan dihajar juga sama si orang gede nih. Tidak, tapi langsung ditangkap oleh Xiaoke. Kau nggak apa-apa? Hei, lepaskan, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Singkirkan. Lalu dilepas nih. Oke. Aduh, brengsek. Kenapa kau menjatuhkan aku? Cewek ribet. Si itu salah, sana salah. Lalu itu yang kaki dipatahkan berkata, kau nggak akan bisa melawannya. Kau akan mati. Lalu si Yu Chao maju nih. Stop, aku tahu karakternya. Biar aku yang bertarung dengannya. Lalu Xiaoke berkata, dulu kau pernah melindungiku. Biarkan aku sekarang yang melindungimu. Selain itu, aku juga dari Universitas Haicheng. Jadi ini juga menjadi tugasku untuk menjaga keamanan kampus. Wah, kalau kau gak ingin mati, cepat lari dari sini. Tolol. Lalu Xiaoke maju nih. Kau tinggi juga. Aku ingin tahu, dengan tubuh kecilmu itu, kau bisa apa? Coba aja. Bajingan. Oke, aku akan merobek tubuhmu. Hei, itu lihat, mengerikan sekali. Bos, ayo kita kabur. Xiaoke pasti mati. Apa-apaan? Kalian nggak tahu terima kasih. Cepat, ayo bos. Nggak, aku nggak bisa lari. Chi-chen berkata, dia adalah pemenang dengan sabuk emas. Jumlah orang yang mati di tangannya sudah nggak terhitung jumlahnya. Kau pasti tewas. Aku akan membuatmu malu. Kita melihat nih, Cao Fang maju dan si orang gede pun maju juga nih. Pergilah ke neraka. Kita melihat si Cao Fang menyerang, tapi si orang gede juga menyiapkan serangannya. Tapi serangan Cao Fang sampai duluan nih. Cepat. Dan bahkan si orang besar itu sampai terpukul mundur oleh Cao Fang. Hei, siapa yang menyuruhmu mundur, Maju dan pukul dia. Tapi si orang besar cuma diam nih. Hei, apa kau tuli? Lalu dia kayak muntah darah tuh. Master bela diri legendaris. Awal yang bagus untuk mengalahkan musuh. Hei, tuh lihat. Ya Tuhan, Xiaoke mampu mengalahkan orang itu. Lalu dia mencoba berdiri nih, tapi gagal. Dan dia jatuh lagi. Dalam hati si orang besar nih, dia kuat sekali. Sepertinya luka dalamku begitu serius sampai aku nggak bisa berdiri. Meski terlihat masih muda, kekuatannya nggak tertandingi. Lalu Xiaoke maju nih. Kenapa? Bangun sini dan lawan aku. Kau hanya beruntung. Jangan terlalu bangga. Chi-chen berkata, dia adalah petarung kelas berat. Dia telah berhasil menangkan 26 pertandingan berturut-turut. Kemampuannya nggak tertandingi. Dan ketika dia bangun, maka saat itulah kau akan mati. Sampai akhirnya
dia tumbang. Aku gak sanggup, aku menyerah. Hah? Hati-hati, kau bisa gila karena kecewa. Hei, sampah, gak berguna. Aku beri kau gaji tinggi, tapi kau mengecewakanku di saat yang gak tepat. Xiaoke, kau sangat tampan. Aku mencintaimu. Xiaoke, tunggu dan lihat aja. Lalu tiba-tiba, tolong bawa adikku ke dokter, cepat. Xiaoke berkata, nggak perlu, aku bisa menyembuhkannya. Mereka berdua memiliki gejala yang sama. Tunggu sebentar, aku akan mengambil obatnya. Lalu Xiaoke memegang kalungnya nih. Kali ini bisa langsung ke istana. Ciao, ada apa? Kenapa kau nggak berlutut ketika datang ke istana? Xiaoke berkata, lama nggak bertemu denganmu. Kau nggak merindukanku? Lancang sekali kau bilang seperti itu di istana. Apa kau nggak takut mati? Hah? Kau, apa yang kau lakukan? Apa-apaan ini? Xiaoke menjawab, kenapa kau jadi sombong? Bagaimana keadaanmu di sini? Tidak, aku udah nggak bisa membantumu. Aku nggak bisa lagi ikut campur urusanmu. Lalu Xiaoke mengambil obatnya nih. Apa ini obat untuk patah tulang? Hah? Apa yang kau lakukan? Cepat, pergi dari istana. Pergi? Gimana kalau aku menciummu? Katakan, apa syarat yang harus kulakukan untuk mendapatkan obat ini? Enggak, aku gak ingin kau menciumku. Aku hanya butuh uangmu. Oke, terima kasih obatnya. Aku pergi dulu. Aku gak berdaya. Gak mungkin. Enggak. Dan akhirnya Xiaoke pun kembali membawa obatnya nih. Dan obat pertama ditaruh ke kaki yang tadi patah tuh. Ini krim kaki patah. Manjur untuk obati patah tulang dan luka. Cara pakainya pun cukup mudah. Hanya perlu mengusap sampai rata pada bagian luka. Apa benar yang kau katakan itu? Loh, tapi kenapa menggunakan tanganku? Kenapa? Apa kau keberatan? Tidak, terima kasih. Xiaoke berkata, oke, kau bisa berdiri sekarang. Mustahil. Gak ada obat di dunia ini yang bisa menyembuhkan secara instan. Jangan banyak omong. Percaya padaku. Dalam hati orang ini, sepertinya ini akan membuat kakiku makin parah. Ini pasti akan sakit. Nggak sakit. Ya Tuhan, obat ini luar biasa. Kakiku sembuh total. Yuchao berkata, ini penyembuhan terbaik yang pernah kulihat. Mau menambahkan, iya, benar-benar obat ajaib. Obati aku, jangan lupakan aku. Si Liu Shan berkata, ini salahku, gara-gara aku. Mungkin dia gak mau menyembuhkanmu. Lalu orang tadi bersujud tuh, terima aku jadi muridmu. Aku gak akan bertarung dengan ceroboh. Aku gak akan bertarung dengan gegabah lagi. Aku akan belajar kungfu Cina. Xiaoke membalas, kalau kau belajar kungfu, apa aku akan membuli mahasiswa di sini, Hehehe, aku janji gak akan melakukan itu lagi. Lalu Xiaoke pergi nih ke si Liu Shan. Xiaoke berkata, beri obat ini ke saudaramu. Ratakan ke bagian yang luka dan tunggu hingga kering. Xiaoke, aku gak menyangka kau begitu baik sekali. Aku sudah memperlakukanmu seperti itu dan kau balas dengan kebaikan. Inilah yang diajarkan oleh Dewi Vibration. I don't even know who's Dewi Vibration is, but oke. Lanjut. Dalam hati Xiaoke bisa dibayangkan jika nggak ada Dewi Vibration yang selalu datang memberiku keberuntungan. Kau udah mendapatkannya. Bagus, kakak. Sepertinya Xiaoke diam-diam suka denganku. Sayangnya aku nggak tahu akan hal itu. Kakaknya berkata, sepertinya begitu. Aku kerap kali mengamati dia selalu ingin dekat denganmu. Lalu si Chichen menelpon seseorang nih. Dia berkata, Direktur Han, Xiaoke yang kita bicarakan kemarin ada di depan kampus. Kau bisa bantu aku membereskan dia. Inilah saatnya. Yuchao berkata, Xiaoke, sepertinya aku harus memanggilmu Master. Sebutan yang menggelikan. Tapi kakekku bilang kita harus mendiskusikan penambahan senioritas ini. Kalau tidak dengan cara ini, aku nggak bisa dekat denganmu. Ngomong apa kau ini? Hei, jangan sentuh kepalaku. Aku bukan adikmu. Lalu ini kalungnya agak bereaksi nih. Dalam hati Xiaoke, apakah Cao cemburu? Ting, Black Jade Leg pembelian sukses senilai 2 juta. Cream Black Jade Leg berhasil digunakan. Menghitung saldo, nilai Shenhao berhasil ditambahkan plus 800 juta plus 800 juta plus 100 juta. Nilai total saldo 2 miliar. Setelah perhitungan sistem, nilai Shenhao menjadi 2 miliar. Saldo 2 miliar. Gila. Tapi tiba-tiba Xiaoke, kau baik-baik aja? Oh iya, aku hanya tersedak air liurku sendiri. Seperti anak kecil aja. Senang sekali bisa melihat kau tertawa. Benarkah kau juga terlihat tampan? Dan mereka berdua, tapi tiba-tiba Xiaoke berhenti. Direktur Han, apa ada larangan? Dilarang jatuh cinta di kampus. Xiaoke, dengarkan aku. Mulai saat ini, kau resmi dikeluarkan dari kampus. Kita lihat nih, orang ini nih adalah direktur urusan akademik kantor Universitas Haicheng. Loh, kenapa? Dia sering keluar kelas tanpa alasan dan mengabaikan peraturan kampus. Yuchao membalas, nggak begitu caranya. Kalau seperti itu, sama aja kau menghancurkan masa depannya. Ya, itu benar. Bagaimana bisa kau mengeluarkannya? Bagaimana bisa kau mengeluarkan orang sesuka hati? Ada nggak beres nih? Benar, beri dia kesempatan. Diam kalian semua. Apa kalian juga ingin dikeluarkan dari kampus ini, Kasihan Xiaoke. Xiaoke berkata, Direktur Han,
apa benar kau mengusirku atas nama kampus atau atas nama Chu Chichen? Gak ada bedanya. Lalu datang nih si Chichen. Lagi pula, kau emang sudah ditakdirkan untuk keluar. Chu Chichen, kau licik. Lawan aku kalau kau masih mampu. Keluarga Chu mensponsori jutaan dolar untuk kampus setiap tahunnya. Apakah orang miskin paham apa itu artinya, Jutaan? Banyak juga. Tuan Chu, kau sedikit bersabarlah. Biar aku aja. Aku bisa menangani semua ini dengan baik. Chichen berkata, kau harus cepatnya mengeluarkan Xiaoke. Oke, baiklah. Sekali lagi aku katakan, mulai sekarang kau bukan lagi mahasiswa Universitas Haicheng. Setelah prosedur drop out selesai, kau bisa segera pergi dari sini. Xiaoke membalas, Direktur Han, kau benar-benar membuatku kecewa. Aku mengecewakanmu? Kau pikir kampus ini milik nenekmu? Bisa-bisanya kau bilang begitu. Tolol. Tapi tiba-tiba, ya, dia juga punya bagian dari kampus. Orang ini nih adalah presiden Universitas Haicheng. Dia datang nih. Hei, itu dia kepala kampus. Si direktur tadi berkata, Pak Chai, kenapa kau di sini? Tiba-tiba kepala kampus datang. Jadi ini Presiden Chai namanya. Direktur Han, si kamu gak mencerminkan seorang pendidik. Kau membuatku malu. Anak ini gak punya aturan di kampus. Sering absen dan melakukan bullying dan juga membuat kekacauan. Bukankah itu udah cukup sebagai alasan aku mengeluarkan dia dari kampus? Lancang, kau tahu dengan siapa kau berurusan? Si direktur merespon, bukankah dia hanya seorang mahasiswa miskin? Miskin? Aku ingin memperkenalkan dia kepadamu. Dia adalah Tuan Xiaoke dengan investasi senilai 800 juta yuan. Dia kini telah menjadi salah satu petinggi di sini. Petinggi? Benarkah? Apa-apaan ini? Penyamarannya selama ini benar-benar keren. Iya, dia kaya dan gak sombong. Mantap. Dalam hati si Liu Shan, dia pasti membeli seluruh aset kampus untuk cari perhatian kepadaku. Tanpa aku sadari, ternyata gak usah GR. Lalu si direktur berlutut nih. Dia berkata, Tuan Xiao, aku salah, maafkan aku. Xiaoke merespon, Direktur Han, kau gak perlu melakukannya. Walau bagaimanapun, aku di sini masih mahasiswa dan aku harus tetap menghormati guru. Tuan Xiao, ternyata kau murid yang baik. Dalam hati si direktur, ketika ada murid yang punya peranan tinggi di kampus, siapa yang menyangka? Xiaoke berkata, Presiden Chai, ada beberapa hal yang perlu aku bicarakan. Kita akan bicarakan ini nanti saat rapat dewan. Presiden Chai berkata, Han Long tahu, mulai sekarang kau nggak lagi jadi direktur. Aku akan ajukan permohonan pemecatanmu kepada dewan direksi. Tuan Xiao, apa masalah udah selesai? Ya, Presiden Chai, terima kasih banyak. Dalam hati Xiaoke, sebenarnya ini adalah salah satu misiku untuk memecat Han Long Tao sebagai direktur. Tuan Xiao, kau gak perlu terlalu hormat kepada aku sebagai guru. Kau sangat sopan. Xiaoke berkata, BTW, Presiden Chai, kedepannya kita gak perlu terima sponsor dari keluarga Chu. Kalau kau butuh uang, bicara padaku. Baiklah. Ini apa yang perlu dibanggakan dari seorang Xiaoke? Aku bisa berinvestasi lebih banyak lagi. Lalu si Xiaoke menarik Yu Chao nih. Yu Chao, ayo kita pergi. Baiklah. Jangan pergi. Aku gak bisa hidup tanpamu. Aku harap mereka gak punya hubungan khusus karena cinta Xiaoke harusnya untukku. Lalu kita melihat nih, si Chichen pergi ke mana? Ke tempat parkiran. Dan juga orang-orang ya membawa si orang gede tadi tuh. Singkirkan dia di tempat sepi. Sampah. Si orang gede berkata, Chu Xiao, aku masih berguna. Jangan tinggalkan aku. Dan akhirnya si Chichen pun pergi. Ternyata Chichen bawa Lamborghini Gallardo guys. Tapi tiba-tiba ada yang nyalip nih. Sial, ada yang berani mendahuluiku. Saat dilihat kacanya, ternyata itu Xiaoke. Xiaoke, kau lagi? Kenapa? Bukankah kau senang? Ayo balapan. Ayo, siapa takut? Xiaoke berkata, siapa yang sampai puncak duluan, dialah yang menang. Aku telah memenangkan kejuaraan balap tingkat kota. Kau salah melawanku. Kita melihat nih, mobil mereka sekarang lagi ada kayak sebelah-sebelahan. Tapi Xiaoke langsung ngegas nih. Dan ternyata Xiaoke ngedrift pas dibelokan. Sombong sekali. Aku gak percaya. Kenapa seorang profesional sepertiku bisa dikalahkan oleh seorang amatiran? Ya, secara sih 458 lebih bagus sih dibanding Gallardo. Astaga, cepat sekali. Pergi ke puncak, atur semuanya. Jangan sampai ada orang seperti ini di Haicheng. Kita melihat nih. Dan akhirnya mereka sampai puncak. Nah, sampai di puncak. Kau mengemudi terlalu kencang, membuatku mual-mual dan pusing-pusing. Sorry. Lain kali aku gak akan kebut-kebutan deh. Lalu tiba-tiba akhirnya si Chichen pun sampai nih di atas. Xiaoke, selamat atas kemenanganmu. Kau layak dipanggil master. Xiaoke membalas, Phoenix Mountain Chariot God. Sepertinya itu judul yang bagus untuk lomba balap kita. Hei Xiaoke, jangan senang dulu. Apa gunanya kalau kau menang, tapi kau harus kehilangan nyawa di sini. Hei,
keluar. Hah? Loh, di mana kalian? Sepertinya kau nggak bisa panggil mereka. Gimana jika aku yang panggil mereka? Dan akhirnya keluar nih si Leopard sama si Tiger. Leopard berkata, aku yang berkuasa di sini. Kalau kau ingin selamat, pergi dari sini, Cucicen. Loh, di mana orang-orangku? Oh, maksudmu mereka ini? Tinggi kita sama, ukuran badan kita juga sama. Hei, apa kau mau seperti mereka? Terkubur di bawah pohon jadi pupuk. Pupuk organik. Tolong. Aku salah. Jangan bunuh aku. Ibuku udah tua dan anakku masih berusia 3 tahun. Plak. Apa katamu? Apa kau pikir aku nggak tahu soal keluargamu, Ibu dan ayahmu masih muda. Kau bahkan baru putus dengan pacarmu. Jadi dari mana kau punya anak 3 tahun? Aku terbiasa melakukan ini saat dimarahi ayahku. Dengan menangis, ayahku akan melepaskanku, bahkan memberikanku uang. Xiaoke, aku salah. Tolong maafkan aku. Aku akan turuti apapun yang kau inginkan. Oke, kalau gitu, katakan di mana pabrik barang palsumu didirikan. Pabrik barang palsu? Apa? Aku nggak tahu apa yang kau bicarakan. Yang aku tahu, kau menangkapku karena uang. Katakan, berapa yang kau inginkan? Tolol, lihatlah ini. Ini adalah ciri khas dia berbohong. Ajar dia berkata jujur. Kita melihat nih, si Cicen dihajar-hajar terus-terusan. Dan ternyata dia diikat di tembok. Apa kau udah puas? Sekarang giliranku. Puk. Yucho berkata, kita nggak akan memperlakukannya terlalu jauh kan? Lagi pula, dia adalah orang dari keluarga terhormat. Kau salah. Cucicen telah meniru produk merek terkenal dan menjualnya ke toko ganti bahan dengan bahan murahan hingga menyerupai produk asli. Pusat perbelanjaan menjadi salah satu target barang palsunya dan gara-gara itulah pusat perbelanjaan kini diambang kebangkrutan. Kalau kau nggak mengusik hidupku, aku nggak akan melakukan ini kepadamu. Sekarang, aku hanya ingin kau berkata jujur. Cicen berkata, Xiaoke, kau benar-benar jahat. Padahal, kau nggak punya kekuasaan dan kekuatan. Emangnya siapa kau? Beraninya memperlakukanku seperti ini. Lalu Xiaoke mengambil kain dan mengikat nih kayak tutup mata gitu. Kau masih berani berontak, Ayo, bermain dengan keberuntungan. Lalu Xiaoke, setelah mengikat matanya, dia ngambil kunai. Hei, kau mau apa kau? Apa kau udah gila? Aku penerus keluarga Cu. Kalau sampai kau berani melukaiku, maka keluarga Cu nggak akan tinggal diam. Kita melihat nih, kunainya dilempar dan kena what's this? Shoulder. Apa, gue nggak tahu Indonya. Shoulder lah intinya. Xiaoke berkata, hidupmu ada di tanganku sekarang. Sekarang kau bisa apa? Tidak, aku bisa mati. Cucicen, apa kau masih nggak mau berkata jujur, Kalau aku melakukan pemalsuan, aku jelas nggak akan ada di sini sekarang. Aku emang tulang punggung keluarga, tapi nggak dengan cara itu. Baiklah, aku akan membantumu untuk jujur. Tolong, kenapa kau begitu kejam padaku? Lalu tiba-tiba si Tiger berkata, Bos, ada kabar bahwa pabrik pemalsuan barang telah ditemukan. Xiaoke berkata, berarti bukankah Cucicen udah nggak berguna sekarang? Enggak, jangan, aku masih berguna. Aku bisa katakan semuanya. Kau bilang apa? Aku nggak dengar. Tunggu. Dan akhirnya Xiaoke melemparkannya nih semua kunai itu ke arah Cicen. Semua kena badannya dan satu tertancap di kepalanya. Hei, apa kau tuli? Dasar. Dan akhirnya dia pun mati. Oke, baiklah. Tapi tiba-tiba, Xiaoke, ayo lari. Aku ikut bersamamu. Tenang aja, semua akan baik-baik aja. Ting, pembelian sukses. Balance 1,999 miliar. Ini, suruh dia makan ini. Buka bajunya dan rekam video. Video telanjang. Dan akhirnya gara-gara dikasih makan obat, jadi si Cicen sembuh lagi nih. Namaku Cicen. Aku telah mendirikan pabrik pemalsuan barang. Woi, jangan ada yang disembunyikan lagi. Katakan semuanya dan segeralah bertobat. Ambil posisi. Ayo. Scene 1 nomor 3. Action. Namaku Cucicen. Aku membuat pabrik pemalsuan. Selama bertahun-tahun, aku mendapatkan miliaran dolar dari pusat perbelanjaan Haicheng. Namun keuntunganku sebenarnya nggak sebanyak itu, percayalah. Kenapa? Apa kau mau makan apel? Tapi setelah mendapatkan 2 miliar dolar, aku jadi serakah dan perluas bisnisku. Aku bertobat, aku bukan manusia, aku bukan orang baik. Tolong. Terlambat. Nih, kau berbakat acting. Kau layak mendapatkan ini. Waduh, dari Apple dibikin kayak trofi tuh. Bro Ciceng, kalau boleh tahu, berapa nomor telepon ayahmu? Nih, tunggu. Hei, apa yang kau lakukan? Tut, enggak. Apa kau iblis? Kenapa kau lakukan ini padaku? Aku pemilik pusat perbelanjaan Haicheng. Lalu ayahnya berkata nih, bajingan, beraninya mempermalukan anakku seperti itu. Apa yang kau inginkan? Xiaoke membalas, sebagai jaminan, aku ingin kau menebusnya. Cicen berkata, kau terlalu kejam.
itu perusahaan multinasional dan salah satu bisnis utama aku. Ayahnya berkata, baiklah, Ting, top up masuk 2,004 miliar. Total saldo 4 miliar. Sekarang kita pergi nih ke ayahnya Cichen. Hei, jangan sakiti anakku. Aku akan mengirimkanmu dokumen kontrak sekarang. Nah, orang ini nih adalah owner dari Chu Family. Ya, intinya pemilik Chu Family. Intinya kepala keluarga Chu lah. Namanya Chu Chan. Bajingan. Ini sudah keterlaluan. Sue Wuchang. Nah, orang ini nih yang bertopeng nih, dia adalah Sue Wuchang, pendekar perunggu. Dia berkata, apa yang bisa kulakukan untukmu tuan? Ambil anakku dan habisi orang itu di Gunung Phoenix. Baik. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.